itu termasuk rukun haji. Adapun wukuf sampai terbenam matahari hukumnya apa? Wajib, bukan rukun. Bedanya apa? Nanti dijelaskan di antara bedanya bahwa kalau rukun itu apa? Kalau sampai tidak dikerjakan, ya batal, harus mengulang. Tapi kalau kewajiban haji, maka itu hajinya tetap sah, tapi dia berdosa dan kena denda, membayar dam. Ya, membayar dam itu menyembelih seekor kambing. Itu kalau tidak wukuf sampai terbenamnya matahari. Maka Rasulullah tetap wukuf sampai terbenamnya matahari. Baru setelah terbenam matahari beliau mulai meninggalkan padang Arafah menuju Musdalifah dan bermalam di sana. Ya, itu ya akan kita baca pada malam hari ini. Malam yazal waqifan hatta gharibata syamsi itu ya, yang kita baca. Hatta gharibatish syamsu. Ya, sampai itu. Gitu ya. Ya. Gharibati syamsu wa dzabati safratu qalilan hatta ghabal al kurs. Ya, kurs itu ya matahari sampai terhilang matahari. Berikutnya wa ardawa Usama ya, wa ardafa Usamata bena Zaidin qalfa. Baca Mas Inca. Qala muallif dari bawah nomor 4, Pak. Dari bawah nomor 4. Lanjut. Hablan ya, cukup. Kalau Malik wa ardafa Usamata bin Zaidin khalfahu. Lalu Rasulullah membonceng siapa? Usamah bin Zaid di belakang beliau. Jadi Usamah bin Zaid ini digonceng oleh Rasulullah di atas untanya yang Al-Qaswa. Wa dafa Rasulullah, lalu beliau mulai berangkat. Dafa itu berangkat meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Ini kapan? Setelah terbenamnya matahari. Waqad syanaqa lil qaswa izimam, dan beliau syanaqa. Ya. Syanaqa itu menarik dengan kencang. Izimam itu tali kekang unta. Jadi beliau menarik tali kekang unta beliau hatta inna rasahu, sampai kepala dari unta Al-Qaswa tadi ya, la yusibu maurika rahlihi, menempel di tempat duduk kendaraan. Jadi kan unta itu kan nggak bisa langsung diduduki gitu kan, karena kan dia punya punggung.
Itu kalau diduduki nggak nyaman. Biasanya diberi apa? Kotak. Bahkan ada apa? Ada tutupnya. Ada tutupnya. Nah itu ketika ditarik itu sampai apa? Sampai mengenai itu, maurika rahlihi, tempat duduk bagi penunggangnya. Itu menunjukkan apa? Beliau menyuruh kendaraannya berhenti atau supaya tidak kenceng-kenceng gitu ya, supaya jalannya perlahan. Jadi kendaraan unta, kuda itu ketika ditarik itu kan maksudnya suruh pelan-pelan, suruh pelan-pelan. Wa yaqulu biyadihi, dan beliau mengatakan sambil mengisyaratkan tangan beliau, mengangkat tangan kanan beliau, wahai manusia, tenang, perlahan-lahan, jangan terlalu cepat. As-sakinah, pelan-pelan. Jalan pelan-pelan saja. Kullama tahablan minal hibal, setiap kali beliau atau ketika beliau sampai di sebuah gundukan pasir, hablan itu apa? Jadi pasir yang apa itu membentuk gundukan tinggi itu. Arkholaha qalilan. Beliau mengendorkan apa? Tali zimam tadi supaya apa? Ya supaya untanya tenaganya, maksudnya kan itu mau naik gitu loh. Mau naik sehingga butuh tenaga yang banyak. Maka itu talinya digendori biar untanya apa? Leluasa bergerak. Itu maksudnya supaya jalannya itu lebih leluasa. Hatta tas ada sampai apa? Naik ke gundukan itu. Hatta atal Musdalifah, sampailah beliau di Musdalifah, fa shalla bihal maghriba wal isya. Lalu beliau dan jamaah sholat di sana apa? Maghrib dan isya. Bi adzanin wahidin, dengan satu adzan, berarti dijamak ya. Wa iqamataini, dan dua iqamah. Jadi termasuk apa? Syariat ketika menjamak sholat itu mau masuk sholat yang kedua itu dengan iqamah, tidak adzan lagi. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan beliau tidak membaca zikir apapun antara kedua sholat tersebut. Artinya apa? Habis salam, iqamat, langsung sholat lagi, tidak zikir dulu itu loh. Oke? Ya. Lanjut Mas Yudi. Summa ittaja'a hatta tala'al fajr. Fasallal fajra hina tabayyana lahu subhu bi adzanin wa iqamatin. Tsumma raqibal qaswa'a hatta ata al-mash'arul haram. Ya. Fastaqbala kiblata. Pada Allah wa kubarahu wa kabbarahu wa ayo fa'alahu wajad wa wahhadahu walam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Ya. Fadafa'a qabla an yatlu asy-syams syamsu wa ardafa Fadl bin Ibnu Abbas. Hatta atabatna muhassirin faharraka qalilan. Ya. Tsumma salaka tariqa al-wusta alladhi takhruju ala hamzati jumratil kubra. Hatta atal jumratil lati inda Jumrata ya. Hatta atal jumrata
allati ila syajarati Baromaha faromaha bisab'in hasoyatin yukabbiru ma'a kulli hasotin minha mithlu misla misla hadafi roma min batni wadi thumma insarafa ilal manhari fanahara salasan wasittina biyadihi. Ya, cukup. Berikutnya dijelaskan tsumma qaja'a, sesampai di Musdalifah, sesudah sholat maghrib dan isya dijama, beliau langsung istirahat. Tsumma ittaja'a, di situ pakai tsumma itu menunjukkan ya tidak menunjukkan langsung ya. Jadi tidak menunjukkan langsung, di situ ada tsumma, berarti mungkin beberapa saat setelah, pokoknya intinya setelah sholat isya beliau istirahat membaringkan atau berbaring hatta tola al-fajr. Jadi beliau beristirahat tidur sampai terbitnya fajar. Wa shallal fajra, lalu beliau melaksanakan sholat fajar, yaitu sholat subuh, hina tabayyana lahu al-subh, ketika sudah benar-benar nampak ya, waktu subuh itu sudah benar-benar jelas, dengan satu adzan dan satu iqamah. Ya. Dengan satu adzan dan satu iqamah. Itu sholat subuh. Tsumma raqibal qaswa, lalu beliau naik setelah sholat subuh apa? Naik onta beliau mendatangi Masy'aril Haram. Datang ke Masy'aril Haram, itu masih di Musdalifah ya. Masy'aril Haram itu masih di Musdalifah, itu satu tempat yang berupa seperti bukit gitu. Masy'aril Haram masih di situ dan jaraknya tidak terlalu jauh. Fastaqbalal qiblah, lalu beliau menghadap kiblat, wada Allah, beliau berdoa kepada Allah, wa kabbarahu, dan membaca takbir Allahu akbar, wa halalahu, dan membaca la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa wahhadahu, dan mentauhidkannya. Maksudnya apa? Wahdahu la syarikalah, itu wahdahu itu maksudnya gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu apa? Tauhid. Jadi kan baca takbir toh, Allahu akbar, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca lafaz tauhid apa? Wahdahu la syarikalah. Jadi Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Walam yazal, dan beliau ya, apa? Yazal, walam yazal, selalu ya, senantiasa waqifan, ya, tetap dalam kondisi diam, waqifan, hatta asfar rajidan, sampai betul-betul terang. Betul-betul apa? Cahaya itu betul terang gitu loh. Berarti menunjukkan apa? Jarak antara tempat sholat beliau dengan apa? Masy'aril Haram itu tidak begitu jauh, ya kan? Tidak begitu jauh, karena beliau datang ke situ dan berdiam diri di situ di Masy'aril Haram sampai kondisi betul-betul terang. Wadafa'a qabla an tatlu'a syamsu, dan beliau berangkat lagi, ya, beliau berangkat lagi meninggalkan Masy'aril Haram sebelum matahari terbit, ya, sebelum matahari terbit. Berarti kan tidak lama kan? Berarti di Masy'aril Haram tidak lama, karena sebelum matahari terbit beliau sudah berangkat lagi. Awalnya kan di Musdalifah beliau sholat subuh kan? Setelah sholat subuh langsung ke Masy'aril Haram. Di situ zikir dan berdiam sejenak. Sebelum matahari terbit sudah berangkat lagi. Berangkat kemana? Ke Haram, ke Ka'bah, gitu. Berangkat ke Ka'bah. Ya.
atau ke di sini berangkat ke manhar dulu ya, ke tempat lempar jumroh dulu, kemudian nanti ke tempat menyembelih, baru nanti ke haram, perjalannya gitu ke haram. Terus wa ardafa, dan beliau memboncengkan Fadl bin Abbas. Ardafa apa? Membonceng. Beliau memboncengkan Fadl bin Abbas. Fadl itu berarti siapa? Sepupunya Nabi. Al-Abbas kan pamannya Nabi loh. Abbas itu saudaranya Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi. Jadi Abbas adalah pamannya Nabi. Maka di antara anak Abbas itu ada namanya Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan Ibnu Abbas. Ada yang namanya Fadl. Ya, Fadl, dan dikisahkan Fadl ini adalah seorang sahabat yang sangat tampan sekali. Ya, sehingga ketika lewat ini banyak wanita yang kagum dengan ketampannya Fadl ini. Ya, banyak yang kagum dengan ketampanan Fadl. Ya, mungkin wanita-wanita sampai histeris gitu ya. Sampai histeris gitu karena saking tampannya. Bahkan di riwayat yang lain dijelaskan ketika berjalan ini sampai Fadl itu apa? Kepalanya sama Rasulullah sampai di lengos kayak gitu biar tidak melihat wanita-wanita tersebut gitu. Buang muka. Iya, di plengos nih. Ya Fadl pengennya lihat gitu kan, karena kan ya jiwa muda kan. Itu sampai di plengos kayak sama Nabi kepalanya itu. Di dalam riwayat lain sebutkan itu. Sampai Nabi itu apa? Mengarahkan kepalanya Fadl itu ke arah lain yang tidak ada wanita di situ. Nah, tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini. Hatta atabatna Muhasir, sampailah beliau di lembah Muhasir. Itu nama lembah ya. Muhasir itu nama lembah. Batna itu lembah Muhasir. Nah, di situ harroka qalilan, beliau mempercepat. Harroka itu kan menggerakkan hasilnya. Jadi onta itu supaya cepat apa? Kan kekangnya digerakkan gitu tuh. Kuda juga demikian. Nah, itu digerakkan sedikit supaya apa? Jalannya onta itu lebih cepat. Faharroka, di lembah Muhasir itu Rasulullah mempercepat jalan ontanya. Harroka qalilan. Summa salaka tariqal wusta, beliau memilih jalan yang tengah. Jalan sebelah tengah, alati takhruju, yang ujungnya sampai alal jumratil kubra. Yang ujungnya jalan tengah itu sampai ke jumroh yang al-kubra. Terus hatta atal jumratal lati inda syajarah, sampailah beliau di tempat lempar jumroh yang di dekat pohon. Faromaha bisa ba'asayatin, lalu beliau melempar tempat tersebut dengan 7 kali lempar, dengan 7 kerikil hasayat. Yukabiru, beliau bertakbir ma'akuli hasatin minha. Beliau membaca takbir dalam satu lemparan. Allahu Akbar. Satu lemparan Allahu Akbar. Sampai berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Dengan berapa kerikil? 7 kerikil gitu ya. 7 kali ini sak balangan sak gegep. Kin marem apa melempar setan itu aja. Kin kuapok. Ya kalau mau melempar setan beneran ya pakai watu sing gede-gedean mantep. Ya itu karena memang ya ritual aja, ritual ibadah kita ittiba sunnah. Ya. Terus misla hasal khadafi, ya. Misla itu seperti atau sebesar hasal kerikil al-khadaf. Al-khadaf itu jari kelingking ada yang mengatakan gitu ya. Tapi ada yang menerjemahkan khadaf itu untuk melempar ketapel gitu ya. Jadi sebesar kerikil yang biasa digunakan untuk mengetapel itu kan nggak gede banget gitu loh. Ada yang menerjemahkan itu sebesar jari kelingking gitu ya. Tapi khadaf itu kan ketapel, bermain ketapel khadaf ya. Jadi sebesar kerikil yang digunakan untuk apa? Ketapel. Waroma min batnil wadi, dan beliau
melempar jumroh tersebut dari tengah-tengah lembah. Dari tengah-tengah lembah. Soman sorofa ila manhar. Kemudian lalu beliau menuju manhar, tempat penyembelian. An manhar ini sih makan lah. Naharoyan, harum isim zaman makanya manharun. Itu tempat menyembelih. Ilal manhar, wana haro salasan wasitinya biadihi. Lalu beliau menyembelih dengan tangan beliau yang mulia berapa ekor? Berapa ekor? Salasan wasitin, salasan berapa? 3, sitin 60. Berarti berapa? 63 dengan tangan beliau yang mulia. Nyembelih sendiri 63 kambing. Masya Allah. 63 kambing satu waktu itu. Ya. 63 kambing. Kan berapa kambingnya totalnya berapa? 100 kan? Yang dibawa Ali sama Rasulullah dari Madinah sama Ali dari Yaman ada 100 total. Ya. Lanjut Mas Rizky Ali. Summa a'ta aliyan fanaharo ma gobaro wa asyrakahu fi hadihi summa amaro min kulli badanatin bibad'atin faju'ilat fi kidrin wa tubihat fa'akala min lahmiha wa syariba min marokiha. Summa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'afadha ila baiti fasalla di Makkatuz Zuhra fa'ata bani Abdil Mutallibi yaskuna ala zamzama faqala inzi'u bani Abdil Mutallibi falaula itu ya, ada launya, kurang lam. Falaula an yaglibakum annasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum fanawaluhu. Itu bukan tak ya itu ya. Itu kayak tak sama ro itu. Itu nun sama zain. Lanaza'tu ma'akum. Lanaza'tu ma'akum. Fanawaluhu dalwan masyariba minhu rawahu Muslim. Insyaallah. Jadi ini akhir hadis ya. Ini akhir hadis rawahu Muslim. Summa atau lalu Rasulullah memberikan kepada Ali, memberikan kepada Ali panah haroma gobaro. Jadi memberikan pisaunya untuk menyembelih itu kepada Ali. Terus lalu Ali panah haro, lalu Ali menyembelih magobaro, apa yang tersisa. Berarti sisa berapa? 37. 100 dikurangi 63 37 ekor. Ali menyembelih 37 ekor. Wa asyrakahu fi hadihi, dan Nabi mengikutkan Ali di dalam sembelihannya tersebut. Jadi dalam menyembelih itu Rasulullah menyertakan Ali, mengingatkan Ali untuk ikut di dalam sembelihan Summa amara, lalu Rasulullah memerintahkan min kulli badanatin, dari setiap apa? Kambing yang disembelih tadi bibat atin.
ngambil sebagiannya. Jadi dari yang disembelih tadi ngambil dikit gitu loh. Ya. Jadi dari 100 kambing tadi diambil apa? Sedikit. Sisanya apa? Dibagi-bagikan. Sisanya apa? Dibagikan. Tapi Rasulullah mengambil dari setiap kambing ngambil dikit gitu. Terus dimasukkan apa? Baju ilat lalu ditaruh fi kidrin di dalam sebuah manci yang besar. Fatu pikot lalu dimasak. Dimasak. Fa'akala itu kok ada alif apa itu yang di akhir itu? Alif apa? Alif musanna, aliful isnain. Sebagai apa? Fa'il. Kembali ke siapa? Nabi dan lalu mereka berdua itu kan. Lalu mereka berdua makan min lahmiha dari dagingnya. Wa syariba dan keduanya minum min marokiha dari kuahnya. Dari kuahnya. Setelah itu, setelah makan, ya, summa raqiba Rasulullah apa? Naik ontanya lagi ke haram, ke Masjidil Haram, fa'afadha ilal bait. Afadha apa? Tawaf ifadah. Jadi beliau melaksanakan tawaf ifadah di Baitillah Al-Haram. Afadha itu tawaf ifadah. Ada tawaf kudum loh. Nanti ada tawaf ifadah, terus terakhir nanti tawaf wada. Jadi ketika baru datang namanya tawaf kudum. Setelah ini di hari di hari penyembelihan, hari nahr, itu ada tawaf namanya tawaf ifadah. Nah, terus nanti di akhir hari tasyrik, setelah selesai prosesi haji, itu ada tawaf lagi namanya tawaf wada, tawaf perpisahan, pamitan mau pulang. Ini tawaf apa? Wada. Ini tawaf ifadah namanya. Ini tawaf yang kedua. Jadi setelah menyembelih Rasulullah ke haram, Rasulullah beliau afadha. Apa afadha? Tawaf ifadah. Ifadah artinya kan tambahan. Ya, ifadah artinya apa? Tambahan. Ya. Fasalla bi Makkah dhuhra, lalu beliau sholat di Mekah sholat zuhur. Jadi beliau sholat di haram sholat zuhur. Di sana fa'ata Bani Abdul Muthalib, beliau mendatangi ya Bani Abdul Muthalib. Baninya siapa? Ya, baninya Rasulullah kan? Ya kan? Sukunya Rasulullah. Ya, kabilahnya Rasulullah. Bani Abdul Muthalib itu kan kabilahnya Rasulullah. Ya kan? Marga, sini apa? Marganya Rasulullah itu ya Bani Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Nabi. Ya kan? Ayahnya Abdullah. Ya, ayahnya Abdullah, ayahnya Abbas gitu kan. Itu Abdul Muthalib, ayahnya Abu Thalib. Ya. Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muthalib yaskuna ala Zamzam, yang mereka sedang mengambil air dari sumur Zamzam. Faqala, lalu beliau bersabda, inzi'u Bani Abdul Muthalib, silahkan kalian yang nimba, wahai Bani Abdul Muthalib, kalian saja yang nimba, saya nggak ikut gitu kan. Kenapa? Falaula an yaghlibakum nas, seandainya bukan karena aku khawatir kalian ini dikalahkan oleh banyak orang, ala siqayatikum, ya. Jadi kalian di dalam menimba itu dikalahkan banyak orang, la naza'tu ma'akum, tentu saya akan apa? La naza'tu ma'akum, saya akan menimba bersama kalian, saya akan ikut. Ya, tapi kenapa Nabi gak ikut nimba? Karena gini gitu loh. Nanti kalau Nabi nimba, maka orang akan ngikuti Nabi, ikut-ikutan nimba gitu loh. Sehingga banyak sekali orang yang ngambil air zam sehingga apa nanti? Bani Abdul Muthalib kalah gitu loh. Paham? Jadi justru Nabi tidak ikut nimba itu karena Nabi ingin menolong Bani Abdul Muthalib supaya mereka tidak dikalahkan orang banyak. Paham? Paham ya?
Makanya seandainya bukan karena itu aku itu takut nanti kalian kalah dalam menimba, saya akan ikut nimba gitu. Tapi saya nggak ikut, khawatir kalian nanti kalah. Karena apa? Kalau saya nimba, mesti orang-orang ikut nimba juga, karena semangat para sahabat untuk mengikuti Nabi kan tinggi sekali. Apapun yang dikerjakan Nabi mesti diikuti gitu loh. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Maka seandainya bukan karena aku takut nanti orang-orang mengalahkan kalian di dalam mengambil air, saya akan ikut nimba. Tapi karena saya khawatir nanti kalian kalah, sudah kalian nimba sendiri aja. Fana waluhu, lalu mereka menyodori Nabi dalwan, satu ember air, satu cawan air. Fasyariba minhu, lalu Rasulullah minum dari air tersebut. Rawahu Muslim. Nah, selesai. Terus Pak, bagian tadi dibaca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu manasika wa yaqulu linnasi khudhu anni manasikakum fa'akmalu ma yakunu fa'akmalu ma yakunu minal haji al-iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Iya. Walau cukup dulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'al manasik, dan begitulah dahulu Rasulullah mengerjakan manasik. Wa yaqulu linnas, dan beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ya. Ambil dariku, contohlah aku di dalam mengerjakan manasik kalian. Fa akmalu ma yakunu minal haji, maka yang paling sempurna dari pelaksanaan ibadah haji adalah al-iktida'u fihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum, adalah mencontoh kepada Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam masalah manasik haji. Maka mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat itu adalah apa? Yang paling sempurna. Maka fa'akmalu ma yakunu minal haji itu adalah perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di gitu. Jadi beliau mengatakan yang paling sempurna dalam melaksanakan ibadah haji adalah menyontoh manasiknya Nabi dan para sahabatnya. Maka hadis ini dicantumkan dengan redaksi yang cukup panjang dan sangat detail sekali, karena apa? Supaya kita bisa mengambil dan berqudwah kepada Rasulullah SAW dalam berhaji. Masya Allah ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjaga ilmu sehingga sampai kepada kita semuanya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Walillahil hamd. Ya, lanjut Mas Iwan. Walau arba'ati di Arafata rawahu wa sa'yu wal wajibati kan ala al-kanina wal wajibati Burudi Mabitu Tan-Nahri Musdalifata Bimina
wa ramyul jimari halku awit taqsiru la ajza'ahu dalika. Ya, jadi la ajza'u itu jawab dari lau, ya kan? Walau iktasara, maka jawabnya apa? La ajza'ahu dalika, itu jawabnya. Jadi dari depan tadi koma, titiknya baru sini. Seandainya seorang haji al-haju apa? Seorang yang berhaji itu iktasara, mencukupkan. Jadi meringkas, mencukupkan alal arkanil arba'ah, pada rukun yang 4, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, wal wajibati, dan ditambah lagi kewajiban haji, yaitu apa? Jadi rukun haji ada 4. Terus kewajiban haji 1, ihram dari mikot. Jadi mikot itu tempat titik awal seseorang harus berniat ihram. Itu hukumnya wajib. Nah, kalau tidak niat dari ihram nanti ada denda, ya kan? Kalau nanti dia tidak tidak niat ihram dari tempat mikotnya, maka dia ada denda. Namanya ada dendanya, dam. Karena meninggalkan kewajiban. 1, ihram dari mikot, itu kewajiban haji. 2, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Wukuf di Arafata ilal ghurub. 3, al-mabitu lailatan nahri bi Musdalifah. Bermalam di malam menyembelih, berarti malam berapa? Malam 10 ya. Setelah wukuf dari Arafah, nginep di Musdalifah, itu hukumnya wajib. Itu yang ketiga. Yang keempat, nginep di hari tasyrik di Mina. Ya, hari-hari tasyrik itu nginep di Mina, hukumnya wajib. Jadi malam berapa berarti? Malam 11, 12, malam 13, 3 malam itu diwajibkan nginep di mana? Di Mina. Itu yang keberapa? 1, ihram dari mikot. 2, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. 3, nginep malam 10-nya di Musdalifah. Keempat, di malam-malam tasyrik nginep di Mina. 5, lempar jumroh. 6, mencukur rambut, gundul atau sekedar memendekkan. Jadi 6 ya. 6 kan? Ulangi. 1, kewajiban haji. 1, ihram dari mikot. 2, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. 3, bermalam di Musdalifah pada malam 10. 4, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Kelima, lempar jumroh. Keenam, memotong rambut. Bisa gundul, bisa memendekkan. Al-halq itu mencukur habis, taksir itu memendekkan saja. Maka kalau sudah mengerjakan rukun haji dan kewajiban haji, la ajza'ahu dzalik, itu sudah cukup. Paham ya? Yang lainnya berarti sunnah. Kalau dikerjakan nambah pahala, kalau enggak sudah cukup gitu loh. Jadi seandainya seorang yang haji itu hanya mencukupkan rukun-rukun haji yang jumlahnya 4 dan kewajiban haji yang jumlahnya 6, itu sudah cukup gitu loh. Maka jawabnya apa? La ajza'u dalika. Maka itu sudah mencukupi dirinya. Paham? Maka la ajza'u dalik itu jawab dari lau ikta. Jelas ya? Sampai di sini ya kawan. Kita akhiri. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.